Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah, salatan daimatan mustamirratan bidawamillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
waghfir lana wa li abaina wa ummahatina wa sairil muslimina wal muslimat innaka anta arhamur rahimin. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, walhamdulillah, kita puji Allah, bersyukur padanya atas nikmat karunia yang luar biasa. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban, semakin dekatlah kita ke bulan Ramadan. Diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Sya'ban yughfal anha, dilupakan oleh orang-orang, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bulan Sya'ban terjepit di antara dua bulan yang istimewa. Dijepit di belakang oleh bulan Rajab, bulan haram. Dijepit di depan oleh bulan Ramadan, bulan penuh rahmah dan ampunan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya kita bersalawat kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, memberikan contoh teladan kepada kita. Beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan riwayat-riwayat yang tidak sedikit diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia katakan bahwa hampir seluruh bulan Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh. Selain bulan Ramadan, Nabi tidak mengisi banyak puasa di bulan-bulan itu kecuali pada bulan Sya'ban. Keistimewaan bulan Sya'ban juga diambil dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Sya'ban tu'radul a'mal, diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, aku ingin ketika amalanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala wa ana asumu, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan kita di dunia tergantung bagaimana kita mengikuti titah-titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergantung bagaimana sikap kita terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengikuti titah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah apa yang kita mohonkan di dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, insyaallah akan tercapai. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia di dunia, bahagia di kehidupan akhirat. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran memberikan kabar informasi penting terkait tentang nasib umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathnal kitab." Kemudian kami wariskan kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Alladzina astafainahu min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Umat Muhammad adalah umat pilihan. Umat ini adalah umat pilihan yang dipilih oleh Allah dari umat-umat yang lain sebagai pewaris kitab-kitab Allah pada umumnya yang dia turunkan, terkhusus kitab Allah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Tsumma awrathnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi." Tapi di antara hamba-hamba kami yang sudah kami pilih sebagai pewaris Al-Quran, di antara mereka faminhum zalimun li nafsihi, ada hamba-hamba kami itu yang zalim terhadap dirinya. Di antara sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menjelaskan, dikutip oleh murid-muridnya termasuk Mujahid,
Maupun Ad-Dhahhak mengatakan, kata Ibnu Abbas, zalimul li nafsih, orang-orang yang zalim pada dirinya di sini adalah al-kafirun, orang-orang yang kafir. Tapi jumhur ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti di akhirat, kata Nabi, tsalisut taslis, akan terbagi menjadi 3 golongan. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, kata Nabi berdasarkan ayat ini, zalimul li nafsih, umat Nabi yang zalim terhadap dirinya. Umat Nabi yang menjalankan sebagian perintah Allah, tapi dia juga melakukan dosa-dosa besar. Zalim terhadap dirinya, melanggar larangan Allah, tapi masih ada iman di dalam hatinya. Sehingga sesuai dengan keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah, meskipun dia melakukan dosa besar, maka dia masih tetap seorang mukmin, seorang muslim. Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan bagi seorang mukmin, apabila dia melakukan dosa besar, pada saat dia melakukan dosa besar hari itu, saat itu, maka imannya tercabut dari dalam dirinya, samalah mereka seperti orang kafir yang akan masuk neraka kekal khalidina fiha abada, menurut keyakinan Mu'tazilah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah meyakini, sebesar apapun dosamu, selagi bukan syirik kepada Allah, masih ada iman, meskipun seberat zarrah, maka insya Allah kita masih tetap masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nasib mereka yang zalimul li nafsih, dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, mereka tetap akan masuk surga berdasarkan ampunan Allah atas syafaat yang dimohonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kehidupan akhirat kelak. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhum muqtasid, di antara hamba Allah yang pertama tadi ada yang zalim terhadap dirinya. Betul dia beriman kepada Allah, tapi di sisi lain dia melakukan dosa besar. Dia mencuri, dia mabuk, dia membunuh, dia berzina, dia berjudi, dia minum khamar, dia mungkin melakukan riba, tapi imannya masih ada di dalam dirinya, maka kelak di kehidupan akhirat dia berhak masuk ke dalam surga Allah apabila Allah memberikan ampunan dengan syarat syafaat yang dimohonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang beriman kepada Allah tapi terlanjur melakukan dosa-dosa besar. Wa minhum muqtasid, ada pula hamba-hamba Allah yang pertengahan. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah, tapi di sisi lain terkadang sesekali mereka melakukan saghair, dosa-dosa kecil. Terkadang mereka melanggar hal-hal yang syubhat, hal-hal yang hampir saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah golongan yang kedua ini, mereka nasibnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saufa yuhasabu hisaban yasira, mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah dan sedikit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berlindung kita kepada Allah supaya tidak termasuk di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zalim terhadap dirinya. Betul ada iman di dalam hati, ada iman di dalam diri, tapi melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, terkhusus dengan dosa-dosa besar. Maka apabila Allah ingin berikan ampunannya, apabila Nabi memohonkan syafaatnya kepada Allah, maka berhaklah hamba-hamba tadi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah enggan memberikan ampunan, Nabi pun tidak memberikan syafaatnya, maka hamba tadi akan masuk lebih dahulu ke dalam neraka Allah, meskipun mereka tidak akan kekal di dalamnya. Keluar dari dalam neraka, mereka akan masuk ke dalam surga Allah.
Golongan yang kedua adalah hamba-hamba Allah yang pertengahan. Terkadang mereka melakukan kebaikan, terkadang pula mereka melakukan keburukan. Mudah-mudahan kita termasuk minimal orang-orang yang ada di pertengahan ini. Wahum muqtasid, kata Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrathnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada hamba-hambaku yang sudah kupilih sebagai pewaris Al-Qur'an dari nabinya. Mereka menzalimi dirinya. Mereka melakukan sesekali kebaikan, sesekali keburukan. Muqtasid, pertengahan. Tapi ada hamba-hamba yang istimewa. Sabiqum bil khairat. Mereka lebih dulu melakukan kebaikan-kebaikan. Terdepan apabila ada kesempatan kebaikan-kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah lah. Sehingga mereka bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di depan matanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang sabiqum bil khairat, mereka akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Maka yang demikian ini adalah anugerah yang paling besar. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita hamba-hamba pilihan ini. Hamba-hamba sabiqum bil khairat, yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Di mana ada kesempatan melakukan kebaikan, maka disitulah kita berdiri paling depan. Maka dengan harapan, insya Allah kita termasuk seperti orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan ini yadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka akan masuk ke dalam surga tanpa melewati hisab. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, man husiba udziba, siapa yang dihisab pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua tadi adalah muqtasid, mereka yang sesekali melakukan dosa tapi segera bertaubat kepada Allah. Sesekali melakukan hal-hal yang syubhat, kembali taubat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang muqtasid, orang-orang pertengahan. Kelak di kehidupan akhirat mereka akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk membukakan surga bagi golongan yang kedua ini. Golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling rendah adalah orang-orang yang zalim kepada Allah, melakukan kabair, melakukan dosa-dosa besar, melanggar perintah Allah, tapi keimanan masih ada di dalam hatinya. Mereka pun akan berhak masuk ke dalam surga Allah, tentunya atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan ampunannya, jika Nabi memohonkan syafaatnya, maka golongan ini akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, nauzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah, wa amilus solihat, dan mereka yang melakukan amalan-amalan solih, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri, mereka yang saling menasihati tentang kebenaran dan mereka yang saling menasihati tentang kesabaran. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Hasan Al-Basri memberikan komentar di ujung ayat ini, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Kenapa Allah katakan tawasau bil haq, tawasau bis sabri? Menurut Imam Hasan Al-Basri,
tidak ada kebenaran kecuali harus dilewati dengan jalan kesabaran. Pantas Allah katakan, yuwaffas sabiruna ajruhum, orang-orang sabar diberikan balasan oleh Allah untuk mereka bighairi hisab, tanpa hisab. Mereka pun akan masuk ke dalam surga Allah tentunya tanpa melewati hisab-hisab yang sepatutnya mereka lewati. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, teruslah kita berharap, memohon, meminta kepada Allah kiranya kita termasuk di antara hamba-hamba yang Dia pilih, diwariskan kepada kita Al-Quran, kemudian menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala apa yang Dia larang. Cinta kepada nabinya, cinta kepada agamanya, cinta kepada kitabnya, tentunya ini adalah bagian daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhiru, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa sairil muslimina wal muslimat wa nas'alukal jannah bifadlika wa bikaramika ya akramal akramin. Akrimna wa la tuhinna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. استووا اعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف